Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alasar dengan NIM S1S1 20067. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review saya dari skripsi dengan judul Implementasi Algoritma Damerau Levenstein Distance pada aplikasi pencarian doa dalam kumpulan doa menurut Al-Quran dan hadis berbasis mobile. Nah, berikut tabel of content yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang ini berisi latar belakang dalam penelitian. Yang kedua yaitu permasalahan, di mana berisi perumusan masalah dan batasan masalah dalam penelitian. Yang ketiga tujuan dan manfaat, yaitu untuk di mana berisi tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang keempat UML aplikasi, dan bagian ini berisi UML pada aplikasi yang dibangun. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan mengenai latar belakang. Nah, doa dianggap sebagai ibadah agung dan amal saleh utama, yang mana merupakan permohonan atau permintaan hamba kepada Tuhan dengan menggunakan lafal dan ketentuan tertentu. Di mana saat ini banyak buku kumpulan doa Islam di pasaran, tetapi kebanyakan kurang efektif karena harus dibawa secara manual. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi kumpulan doa berbasis mobile untuk memudahkan umat muslim, meskipun sudah ada aplikasi sejenis. Nah, banyak yang kurang memiliki fitur pencarian yang efektif. Dalam mengatasi masalah tersebut, penulis mengusulkan pembuatan aplikasi berbasis mobile dengan implementasi algoritma pencarian Damerau Levenstein Distance. Algoritma ini dianggap efektif dalam mengidentifikasi kesalahan pengetikan dan memiliki kinerja yang baik dalam pencarian string. Berbeda dengan algoritma lain seperti Hamming distance dan Levenstein distance. Diharapkan aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari doa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Untuk permasalahannya, di mana yang pertama yaitu bagaimana rancang bangun aplikasi pencarian doa dalam kumpulan doa menurut Al-Quran dan hadis berbasis mobile. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Damerau Levenstein Distance pada aplikasi pencarian doa dalam kumpulan doa menurut Al-Quran dan hadis berbasis mobile. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama yaitu aplikasi pencarian doa dalam kumpulan doa menurut Al-Quran dan hadis ini dibangun berbasis Android. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 500 doa yang terdiri dari 155 data doa dari Al-Quran dan 345 data doa dari hadis. Yang ketiga, aplikasi pencarian doa ini berjalan secara online. Yang keempat, jarak Damerau Levenstein Distance atau MINDE pada penelitian ini dibatasi dengan jarak 0 sampai 3. Nah, yang ketiga, untuk table of content yang ketiga yaitu mengenai tujuan dan manfaat. Tujuan dari adanya penelitian yaitu yang pertama, untuk merancang bangun aplikasi pencarian doa dalam kumpulan doa menurut Al-Quran dan hadis berbasis mobile. Yang kedua, untuk menerapkan algoritma Damerau Levenstein Distance pada aplikasi pencarian doa. Pada aplikasi pencarian doa dalam kumpulan doa menurut Al-Quran dan hadis berbasis mobile. Nah, manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, dapat memudahkan pengguna
pengguna dalam mencari doa yang sesuai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yaitu dapat menjadi acuan tambahan bagi penulis atau peneliti selanjutnya dalam menerapkan algoritma Demerau-Levenshtein distance terhadap pencarian kalimat. Yang keempat, untuk table of content-nya itu UML aplikasi. Nah, algoritma Demerau-Levenshtein distance merupakan algoritma pengembangan dari algoritma Levenshtein distance. Demerau-Levenshtein distance menentukan jumlah minimum operasi yang dibutuhkan untuk mengubah satu string menjadi string lain. Algoritma Demerau-Levenshtein distance melakukan operasi perbandingan kata-kata dengan memperhatikan empat macam kesalahan pengetikan, yaitu penyisipan atau penambahan, penghapusan, penggantian, dan penukaran huruf. Dalam penelitian yang dilakukan Irmani tahun 2021 menjelaskan bahwa operasi algoritma Demerau-Levenshtein distance dapat sesuai dengan sekitar 80% dari semua kesalahan penulisan manusia. Nah, berikut untuk metode pengembangannya. Metode pengembangan yang digunakan ialah metode rasional Unified proses dengan tahapan, yaitu yang pertama permulaan atau interruption, yang kedua perencanaan atau elaboration, yang ketiga konstruksi atau construction, dan yang terakhir yaitu transisi atau transition. Nah, berikut untuk use case diagramnya. Dapat kita lihat pada use case diagram di mana user dapat melihat daftar doa, mencari doa, melihat panduan, dan melihat halaman tentang. Nah, dalam mencari doa, baik saya ulangi, mohon maaf tadi ada kesalahan dengan Zoom yang saya gunakan. Nah, di mana di sini kita dapat melihat tabel use case diagram. Nah, pada use case diagram ini dapat kita perhatikan di mana user dapat melakukan yang pertama yaitu melihat daftar doa, mencari doa, melihat panduan, dan melihat halaman tentang. Nah, pada halaman mencari doa ada beberapa menu yang dapat diakses. Yang pertama yaitu menu berdasarkan kategori doa, yang kedua berdasarkan tingkat kehadisan, yang ketiga berdasarkan riwayat, dan yang terakhir yaitu koreksi kesalahan menggunakan algoritma Demerau-Levenshtein distance. Nah, untuk admin sendiri dapat melakukan mengelola kategori, mengelola doa, mengelola panduan, login, dan logout. Nah, berikutnya kelas diagram. Nah, dapat kita lihat pada tabel kelas diagram ini ada beberapa tabel, di mana ada beberapa tipe data serta atribut. Nah, pada atribut ID dengan tipe, misalnya pada tabel pengaturan user,
Dia itu memiliki atribut ID dengan tipe data integer. Yang kedua, nama user dengan tipe data string, email dengan tipe data string, grup dengan tipe data string, username dengan tipe data string, dan password dengan tipe data string. Nah, pada tabel pengaturan user ini, pengguna dapat melakukan tambah, edit, dan hapus data. Nah, yang kedua pada tabel user. Nah, pada tabel user ini ada beberapa atribut pula. Yang pertama yaitu ID dengan tipe data integer, username dengan tipe data string, dan password dengan tipe datanya itu string, di mana user dapat melakukan login dan logout. Nah, pada tabel kumpulan doa ada beberapa atribut pula. Yang pertama yaitu ID dengan tipe datanya integer, yang kedua sumber dengan tipe data string, yang ketiga kategori dengan tipe data string, yang keempat riwayat dengan tipe data string, yang kelima tingkat hadis dengan tipe data string, yang keenam judul doa dengan tipe data string, dan isi doa dengan tipe data string. Nah, pada tabel kumpulan doa ini pengguna dapat melakukan tambah, edit, serta hapus pula. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat pada tabel kumpulan panduan. Nah, untuk atributnya sendiri yaitu ID dengan tipe data integer, judul panduan dengan tipe data string, isi panduan dengan tipe data string, dan pada tabel ini pengguna dapat menggantungkan tambah, edit, serta hapus data. Nah, selanjutnya pada tabel riwayat memiliki dua atribut yaitu ID dan nama riwayat dengan tipe datanya integer dan string. Nah, pada tabel ini pengguna dapat melakukan tambah, edit, serta hapus data pula. Dan yang terakhir untuk tabel kategori, di mana untuk atributnya yaitu ID dan nama kategori, di mana pada tabel ini pengguna dapat melakukan tambah, edit, serta hapus data. Selanjutnya kita masuk ke tampilan aplikasi. Nah, untuk tampilan aplikasi sendiri ini, yang pertama yaitu kita masuk ke halaman login. Nah, pada halaman login, pada website ini menampilkan form login yang di dalamnya berisi text file, username, dan text file password, serta tombol untuk masuk ke dalam sistem. Bentuk dari halaman login dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya yaitu pada halaman beranda. Nah, pada halaman beranda, tampilan pertama yang akan tampil pada sistem ini, pada tampilan beranda berisi pemberitahuan jumlah doa, panduan, kategori, dan jumlah riwayat hadis. Untuk tampilannya sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu halaman kumpulan doa. Nah, halaman ini berisi tentang kumpulan doa dan juga terdapat fitur search, tambah, edit, hapus, serta detail. Untuk tampilannya itu sebagai berikut. Nah, untuk halaman selanjutnya
halaman kategori doa. Nah, pada halaman kategori doa ini berisi tentang kategori doa dan juga terdapat fitur search, tambah, edit, hapus, serta detail. Nah, untuk halaman selanjutnya yaitu mengenai halaman riwayat doa. Pada halaman riwayat doa ini juga terdapat fitur search, tambah, edit, hapus, serta detail. Untuk tampilan halamannya itu seperti berikut. Untuk halaman selanjutnya, halaman kumpulan panduan. Pada halaman ini berisi tentang panduan doa dan juga terdapat fitur yang sama yaitu search, tambah, edit, hapus, serta detail yang bisa dilakukan oleh admin. Dan untuk tampilannya itu sebagai berikut. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman kategori user. Nah, pada halaman ini menu pengaturan user terdiri dari beberapa kategori. Terdiri dari kategori user, di mana pada menu kategori user ini terdapat fitur search, edit, hapus, serta detail. Berikut untuk tampilannya. Selanjutnya yaitu halaman user. Nah, pada halaman user ini, menu pengaturan user terdiri dari kategori user dan user, di mana pada menu user terdapat fitur tambah, edit, hapus, dan detail. Untuk tampilannya sebagai berikut. Berikutnya, tampilan pada halaman log user. Nah, halaman ini berisi tentang aktivitas yang dilakukan para admin. Pada menu log user terdapat fitur refresh serta detail. Dan untuk tampilannya sebagai berikut.
Oke, berikutnya yaitu untuk implementasi interface pada sistem pengguna. Nah, implementasi interface pada pengguna akan ditampilkan dalam bentuk screenshot. Nah, di mana di sini ada yang pertama yaitu untuk halaman utama. Nah, pada halaman utama ini menampilkan daftar doa, cari doa, serta cari doa berdasarkan kategori, riwayat, dan tingkat kehadisan doa. Untuk tampilannya itu sebagai berikut. Selanjutnya ada halaman cari doa. Nah, pada halaman cari doa ini menampilkan kata yang dimasukkan serta menampilkan hasil pencarian dan adanya filter berdasarkan kategori, tingkat kehadisan, dan riwayat. Untuk tampilannya itu sebagai berikut. Selanjutnya, halaman detail doa. Nah, pada halaman detail doa ini menampilkan doa yang dipilih ketika kita sudah melakukan pencarian. Untuk tampilannya itu sebagai berikut. Selanjutnya ada halaman panduan. Nah, pada halaman panduan ini menampilkan informasi panduan tentang berdoa. Berikut untuk tampilannya. Nah, setelah itu ada halaman mengenai detail panduan, di mana halaman ini menampilkan panduan yang dipilih oleh pengguna. Untuk tampilannya itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu ada menu tentang, di mana menu ini menampilkan halaman
logo aplikasi, serta versi aplikasi. Berikut untuk logonya. Nah, itulah tadi untuk pemaparan mengenai interface user pada aplikasi ini. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi algoritma Damero-Levenstein distance pada aplikasi pencarian doa dalam kumpulan doa menurut Al-Quran dan hadis berbasis mobile, maka diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, algoritma Damero-Levenstein distance dapat diterapkan pada aplikasi pencarian doa dalam kumpulan doa menurut Al-Quran dan hadis berbasis mobile. Hasil pengujian kemiripan pencarian kata pada algoritma Damero-Levenstein distance dengan menggunakan 10 kata sebagai data uji diperoleh akurasi sebesar 86,94% untuk pencarian satu kata. Untuk kemiripannya sendiri, pencarian dua kata diperoleh akurasi sebesar 89,94%. Dan untuk kemiripan pencarian tiga kata diperoleh akurasi sebesar 86,40%. Yang kedua, algoritma Damero-Levenstein distance dapat membantu dalam pencarian pada aplikasi. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.